Air laut mendadak mengering. Warga di pesisir Pulau Bangka Belitung heboh dan panik. Fenomena alam biasa ataukah laut sedang menyampaikan pesan bahaya? Di dasar laut Antartika, pergerakan es membentuk tornado dengan indah. Namun, kenapa disebut sebagai jari dingin kematian? Bagaimana pula terjadinya buih busa laut berukuran raksasa yang memenuhi pantai di Argentina dan pesisir Lampung? Berbahayakah bagi manusia? Malam ini, misteri dunia akan menyikapnya. Air laut mendadak mengering. Warga di pesisir Pulau Bangka Belitung heboh dan panik. Fenomena alam biasa ataukah laut sedang menyampaikan pesan bahaya? Di dasar laut Antartika, pergerakan es membentuk tornado dengan indah. Namun, kenapa disebut sebagai jari dingin kematian? Bagaimana pula terjadinya buih busa laut berukuran raksasa yang memenuhi pantai di Argentina dan pesisir Lampung? Berbahayakah bagi manusia? Malam ini, misteri dunia akan menyikapnya. Bukan hanya karena 70% dari permukaan bumi adalah lautan, sejatinya samudera luas itu memang menjadi tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Sudah tak terbilang banyaknya peristiwa ajaib dan kejadian di luar nalar yang dipertontonkan lautan. Fenomena tak biasa datang silih berganti yang belum semuanya mampu dipecahkan ilmu pengetahuan. Sejuta rahasia bersembunyi di kedalaman yang tiada terukur dan luas yang tak bertepi. Coba perhatikan video ini dengan seksama. Laman sosial media dihebohkan dengan rekaman yang menampilkan hamparan laut yang tak lazim, di mana air laut surut yang membuat dasarnya tampak jelas hingga menyatu dengan daratan. Terdengar percakapan yang menyebut air laut sedang surut dan mengering. Kayak jauh banget kan awalnya tuh di sini tuh. Tadinya kan banyak airnya kayak laut kan. Belakangan terkonfirmasi, fenomena yang viral ini terjadi pada pertengahan tahun 2022 lalu. Peristiwa ini terjadi di kawasan pantai Sampur, Kepulauan Bangka Belitung. Tampak puluhan warga berdiri di tepi pantai berpasir putih dan menyaksikan fenomena langka tersebut. Di sisi yang lain terlihat perahu nelayan yang terdampar di atas pasir. Fenomena tak biasa itu sempat membuat bingung dan panik, juga menyebarkan ketakutan. Selain belum pernah mendapati kejadian seaneh demikian, ada yang menghubung-hubungkan dengan kemungkinan datangnya tsunami. Karena telah menimbulkan kepanikan terkhusus bagi masyarakat Bangka Belitung terkait isu tsunami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merespon dengan cepat. Dalam penjelasannya, BPBD mengkonfirmasi bahwa fenomena surutnya air laut tak ada kaitannya dengan tsunami. Selain bukan tanda yang spesifik, Provinsi Babel sendiri tidak termasuk ke dalam zona patahan dunia yang dapat mengakibatkan tsunami. Jadi kalau kita untuk melihat apakah fenomena air laut yang susut atau kering ini sebagai indikasi akan terjadinya tsunami atau tidak, paling mudah adalah apabila posisi pantai tersebut dia berhadapan dengan sumber pembangkit tsunami. Nah, seperti misalnya di Bangka Belitung itu kan bisa dikatakan tidak ada sumber pembangkit tsunami yang ada di sekitar wilayah sana, sehingga fenomena itu bukan berkaitan dengan kejadian tsunami. Jadi Bangka Belitung dulu ketika pada zaman es sebelum mencair itu dia malah paling tinggi. Begitu kemudian zaman es mencair, kemudian air membanjiri ya, membanjiri dataran rendah Jawa dan dataran rendah Kalimantan, maka kemudian Bangka Belitung menjadi pulau karena dia yang tadinya paling tinggi menjadi pulau. Jadi memang di situ dia tidak merupakan bagian dari zona subduksi. Berbeda ketika dia seperti di Mentawa ya. Mentawa itu adalah dia bagian dari subduksi.
Meski menenangkan, pemberitahuan otoritas terkait belum sepenuhnya memuaskan warga. Kalau bukan tanda datangnya tsunami, lalu apa yang menyebabkan air laut surut? Bila dirunut urutannya, pasang surut air laut ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Utamanya adalah implikasi dari gaya gravitasi bulan terhadap rotasi bumi. Ketika sisi bumi yang paling dekat dengan bulan mengalami tarikan gravitasi bulan yang paling kuat, maka akan menyebabkan air laut naik. Sementara proses surut air laut juga terjadi pada belahan bumi lain yang gaya gravitasi bulannya kecil, atau pada saat tidak mengalami bulan purnama ataupun bulan baru. Kalau saya tinjau ulang dari elevasi muka laut di stasiun Pulau Bangka Besar, ya, maka pada saat tanggal 11-12 Oktober 2022 itu perbedaan elevasi muka laut maksimum dan minimum itu perbedaannya tidak signifikan, alias rendah sekali begitu, rendah sekali. Nah, jadi kemungkinannya memang itu karena gaya tarik dari bulan biasa. Dan tambahan lagi yang mungkin menyebabkan itu terlihat surut yang panjang adalah di daerah sekitar Bangka Belitung itu kan banyak sekali pasir ya, banyak sekali pasir ya. Jadi kemungkinannya terjadi pendangkalan atau bisa disebut akresi atau penumpukan sedimen yang selama ini terjadi tanpa disadari. Kalau dia nggak ada sumber pembangkit tsunami, jadi tidak ada deformasi yang ada di situ. Seperti yang terjadi di Bangka Belitung, mungkin ada pengaruh kaitannya dengan gaya tarik bumi, dengan posisi bulan mungkin. Sehingga fenomena itu bisa saja mengakibatkan terjadinya susut laut. Jadi sekali lagi, kalau susut laut tidak berkaitan dengan kejadian gempa bumi atau adanya sumber pembangkit tsunami, itu tidak berkaitan dengan potensi akan terjadinya tsunami. Penjelasan ini mematahkan isu bahwa surutnya air laut itu bukan isyarat datangnya bencana tsunami yang kehadirannya memiliki tanda-tanda spesifik. Munculnya air bah alias tsunami biasanya diawali fenomena alam lain, yakni adanya reaksi tektonik yang umumnya diikuti gempa besar yang bermagnitudo lebih dari 7. Setelah gempa, kehadiran tsunami memang akan ditandai dengan surutnya air laut karena disebabkan oleh terbukanya lempengan bumi di bawah laut, yang secara otomatis air laut itu akan mengisi ruang yang dibuat oleh lempengan bumi yang terbuka. Tanda lebih ekstrim yakni terdengar suara gemuruh besar secara tiba-tiba akibat adanya proses pergeseran lempeng di bawah laut. Gelombang air laut mendadak datang serta berulang dengan energi yang sangat kuat. Munculnya beberapa burung di area laut, hingga keadaan awan yang berubah menjadi lebih gelap dan mendung. Walaupun gempanya katakanlah tidak terlalu besar, ya, katakan tidak sampai 9, tetapi katakanlah di bawah itu ternyata ada tumpukan sedimen yang dia rentan, goyang, kemudian dia longsor di bawah laut dengan massa yang sangat banyak, maka itu juga berpotensi menghasilkan tsunami. Bisa juga ya disebabkan oleh letusan gunung api bawah laut. Jelas tak ada tanda-tanda yang demikian dalam fenomena viral di Bangka Belitung. Walau demikian, warga Babel yang kebanyakan bermukim di pesisir pantai tetap diminta waspada dan mengenali alarm bahaya. Jadi mungkin bagi masyarakat Bangka Belitung saya kira harus memahami katakanlah yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Jadi mereka harus paham pengertian gempa bumi, kemudian sumber-sumber gempa bumi maupun sumber-sumber pembangkit tsunami. Ini mereka harus paham. Dan posisi Bangka Belitung itu di sebelah mana dari sumber gempa bumi maupun sumber pembangkit tsunami. Jadi kalau kita lihat secara agak sedikit regional, sebenarnya kan sumber pembangkit tsunami yang utama itu di sebelah barat Pulau Sumatera. Dan wilayah Bangka Belitung itu dia mungkin sudah ketutup sama daratan Pulau Sumatera. Ya paling kalaupun ada, itu mungkin pengaruh tsunami yang sumbernya jauh dari Bangka Belitung. Dan itu menurut saya sih nggak terlalu signifikan. Video yang ini tak kalah viralnya.
Rekaman mempertontonkan aktivitas pergerakan es di dalam laut yang bergerak menuju ke arah penghuni laut di dasar samudera. Meski terlihat indah, namun juga tampak menakutkan. Fenomena yang disebut dengan Brinicle ini sesungguhnya sangatlah berbahaya karena dapat memangsa berbagai makhluk bawah laut, khususnya bintang laut. Kejadian tak biasa ini dikenal pula dengan fenomena tornado es bawah laut atau jari dingin kematian. Brinicle merupakan aktivitas bawah laut yang terjadi di kawasan Antartika, yakni suatu proses pembentukan es di dalam laut saat air garam berada pada kondisi yang sangat dingin. Seperti diketahui, saat musim dingin, suhu di atas laut minus 20 derajat Celcius, sedangkan suhu air lautnya hanya minus 1,9 derajat. Walaupun tak ada hubungannya dengan peristiwa gaib, Brinicle ini tetap saja membuat penduduk dunia memberi perhatian lebih. Lagi pula hanya terjadi di Laut Antartika. Jari dingin kematian ini pertama kali diungkap pada tahun 1960, namun baru tahun 2011 lalu mulai didokumentasikan. Dalam proses ini, panas cenderung mengalir dari laut yang lebih hangat menuju ke udara yang sangat dingin, sehingga terjadi pembentukan pipa es. Garam dalam es ini baru dibuat terkonsentrasi lalu kemudian akan ditekan ke dalam saluran air garam. Sifat dingin dan asin akan membuatnya lebih padat daripada air di bawahnya, karenanya air garam dalam pembentukan air laut akan tenggelam. Yang juga ganjil bin aneh, proses pembentukannya akan menghasilkan lapisan es halus yang akan berkembang menjadi Brinicle, yakni seperti fenomena tornado es bawah laut. Ketika permukaan laut membeku seperti kutub utara dan selatan, maka akan ada air asin dan air tawar yang akan berkumpul di bawah lapisan es. Sudah tentu hal ini akan menyebabkan lapisan garam akan lebih padat dibandingkan air laut, sehingga membuatnya akan cenderung tenggelam ke dasar. Karena sangat dingin kumpulan air garam akan membeku, makanya ada yang menyebutnya dengan stalaktit es atau Brinicles. Yang di lapisan atas ya, itu seperti kemudian ada transfer osmosis di mana si air garam yang sangat dingin tadi dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah ya, semakin turun ke bawah si air dinginnya juga terus tertransport ke bawah ya. Sementara di sekitarnya itu kan suhunya masih lebih hangat gitu ketimbang yang tadi di atas sangat dingin tadi. Maka dia akan terus ke bawah karena yang namanya air garam begitu dia sangat padat, maka dia masanya akan lebih berat daripada air asin atau air laut di sekitarnya, sehingga semakin berat dia akan tenggelam ke bawah sambil dia membawa suhu yang sangat dingin. Laut Antartika memang dianggap aneh karena disebut-sebut sebagai jari kematian yang dapat memusnahkan kehidupan biota laut. Setiap makhluk laut yang hidup di bawah air, seperti bintang laut, bulu babi, dan beberapa jenis lainnya dapat terperangkap pada fenomena jaringan es yang dapat meluas, yang pada akhirnya akan membekukan mereka sampai mati. Para peneliti mengibaratkan bila fenomena Brinicle itu sebagai fenomena jatuhnya air es dari atap yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. Parahnya lagi, kemunculan jari es ini dapat berdampak fatal, yakni mematikan segala sesuatu yang disentuhnya. Di sisi lain, dalam beberapa teknologi videografi yang mendokumentasikan proses terjadinya fenomena Brinicle, terdeteksi kemunculannya sebagai suatu fenomena alam. Kalau misalnya massa air laut asin yang dingin tadi semakin banyak ke bawah, maka dia akan berkesempatan mencapai dasar. Kalau itu terus terjadi, maka dia akan menyebar di dasar laut. Itu kayaknya tergantung dari banyaknya volume air asin yang dingin itu. Semakin banyak, maka semakin berat, maka ke bawah proses tumbuh ke bawahnya maka akan semakin cepat. Teluk di Laut Bima di Nusa Tenggara Barat disusupi lendir laut. Bagaimana fenomena langka itu bisa terjadi?
Di Argentina dan pesisir Lampung muncul buih laut berupa busa raksasa. Pertanda apa lagi ini? Tunggu urayannya sesaat lagi, jangan kemana-mana. Video-video ini telah membuat masyarakat heran dan bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan laut? Seperti pada rekaman yang beredar, air laut tiba-tiba berubah menjadi putih kecoklatan serta menggumpal serupa lendir yang hampir menutupi seluruh permukaan pantai. Belum hilang kekagetan, pada hari yang sama buih lendir tersebut menghilang dengan sendirinya. Fenomena langka yang terjadi di pantai Amahami, Teluk Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi viral dan jadi perbincangan hangat. Peristiwa tak biasa itu menjadi pusat perhatian karena kondisi air laut di Teluk Bima sesungguhnya sangat biru. Perubahan drastis menjadi coklat tentu saja membuat warga kaget, ditambah lagi adanya gelembung-gelembung kecil berbusa, lengket, berlendir, serta dipenuhi sampah yang menutupi permukaan air. Sebelum penafsiran menjadi liar, otoritas terkait menyampaikan penjelasan bahwa fenomena yang disaksikan masyarakat itu disebut sebagai sea snout atau lendir laut. Lendir laut sendiri adalah massa mikroorganisme yang diperkaya oleh komponen limbah yang tak sempat diolah, namun langsung dibuang ke laut. Bisa dibilang fenomena lendir laut disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan mikroalga yang diakibatkan karena kondisi perairan yang tercemar oleh limbah organik yang cukup besar. Merujuk pendapat dari Profesor Hussein Erdugan dari Departemen Biologi Universitas Onsekismart, bentukan lendir ini merupakan eksoplisakarida, yakni biomakromolekul yang terdiri dari residu karbohidrat yang dipancarkan oleh mikroorganisme. Meski polusi memperburuk keadaan, pada hakikatnya disebabkan oleh mikroorganisme itu sendiri. Adapun lendir diketahui memiliki banyak komponen, mulai dari mikroorganisme seperti virus prokariota, serta senyawa eksopolimer dengan sifat kaloid. Dan ini yang paling penting, proses terjadinya lendir laut pada dasarnya berasal dari sampah rumah tangga dan industri yang menyebabkan fitoplankton membludak. Pencemaran lingkungan secara berkala inilah yang diyakini telah berkontribusi pada proliferasi bahan organik yang mengandung berbagai macam mikroorganisme dan dapat berkembang ketika limbah yang kaya akan nutrisi mengalir ke lautan. Bisa kelihatan gitu ya dari tanda-tandanya bahwa itu adalah kumpulan dari organisme yang mati, mikroorganisme ya yang mati gitu. Memang banyak muncul spekulasi terkait dengan dugaan sumber pencemaran tersebut. Ada yang bilang itu adalah limbah domestik, ada yang bilang juga itu adalah pencemaran dari minyak, dari dekat kilang minyak yang ada di situ, gitu ya. Karena warnanya coklat, jadi dikiranya itu adalah minyak. Untuk memastikan itu, maka sebaiknya dari substansi yang berwarna coklat itu dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi apakah memang dia adalah senyawa organik yang dilepaskan oleh biota atau mikroorganisme yang stres atau mati, atau memang itu adalah dari limbah domestik atau dari minyak. Lendir laut sendiri terbentuk secara alami ketika alga atau ganggang laut dipenuhi nutrisi yang disebabkan oleh faktor pencemaran air. Apalagi kondisi suhu perairan yang hangat karena pemanasan global semakin memperparah fenomena sea snout atau lendir laut ini. Saat stres, mikroalga ini mensekresi lendir yang merupakan bagian responnya ke air laut. Sebenarnya lendir yang dihasilkan dari mikroalga ini merupakan proses normal secara biologis. Akan tetapi, karena kondisi di perairan laut yang sangat tercemar mengakibatkan kondisi perairan laut ini menjadi anomali. Ditambah dengan polusi dari daratan berupa limbah rumah tangga dan limbah industri yang langsung dibuang ke laut. Didapatilah kesimpulan kalau lendir laut bukan sesuatu yang supranatural yang berdiam di Laut Bima. Fenomena ini semata disebabkan kondisi Teluk Bima yang tertutup, polusi limbah yang intens dari sungai serta perubahan suhu perairan secara global. Perlu dilihat juga dari suhu muka laut. Jadi begini,
suhu permukaan laut apabila kemudian dia terjadi anomali lebih dari katakanlah setengah derajat Celcius, maka itu akan berakibat memanaskan udara di atas permukaan laut. Begitu terjadi pemanasan udara di atas permukaan laut, maka akan terjadi anomali angin juga begitu. Kalau bukan hal yang di luar nalar, kenapa fenomena ini hanya terjadi di Lautan Bima yang memang terkenal mistik? Rupanya tidak, lendir laut seyogyanya bisa terjadi di laut mana saja yang memenuhi aspek pembentukannya. Terbukti hal serupa pernah ditemukan dan terjadi di Laut Marmari Turki, selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Aegea melalui Selat Bosporus dan Dardaneles, tahun 2007, 2009, dan 2011. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari cemaran lendir ini adalah polusi visual dan bau tak sedap. Sudah tentu hal ini berdampak besar bagi kelangsungan ekosistem laut di mana para nelayan, petambak garam, dan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan diprediksi akan menderita akibat situasi ini. Nah, katakanlah limbah organik yang kemudian jatuh di dasar laut, kemudian tenggelam di dasar laut, dia kemudian karena arusnya dia kurang cepat, maka si limbah yang ada di dasar laut tadi tidak terangkut keluar dari teluk, maka dia akan mengalami pembusukan di dasar laut. Ketika mengalami pembusukan, maka dia akan menyedot oksigen dan kemudian mengeluarkan gas H2S terlalu di dalam air. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan oksigennya berkurang, si ikannya tidak bisa bernafas, sehingga ikan akan mati massal. Satu lagi fenomena di lautan yang misterius datang dari pantai resort Mar del Plata di selatan Argentina dan pesisir pantai Lampung. Dua pesisir ini memperlihatkan kejadian yang tak wajar bin aneh. Ini dia. Perhatikan busa laut dengan jumlah besar yang terhempas ke pesisir pantai laksana balon raksasa. Fenomena ini terjadi pada tahun 2019 lalu. Warga setempat dibuat heboh dengan kemunculan busa-busa raksasa berwarna putih yang memenuhi pantai utara dan selatan Lampung. Ada yang menduga jangan-jangan fenomena alam tak biasa itu berkaitan dengan adanya aktivitas gaib di dasar laut. Karena menjadi viral dan menjadi perbincangan, publik pun dibuat penasaran hingga merasa kagum terhadap fenomena alam itu. Setelah ditelusuri, hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang disebut sebagai sea foam atau busa laut. Sea foam atau busa laut merupakan sebuah fenomena yang sangat langka dan jarang terjadi. Proses terbentuknya sendiri akibat badai yang mengaduk air laut dengan tingkat kadar garam jenuh dengan beberapa materi organik seperti protein, lemak, ganggang mati, deterjen, dan sisa-sisa sel hidup yang kemudian tercampur alga yang naik ke permukaan. Hal tersebut mirip ketika kita mengocok botol air minum sehingga partikel-partikel kecil akan muncul karena terbentuk. Busa laut atau sea foam terbentuk dengan cara ini, namun dalam skala yang jauh lebih besar. Dalam prakteknya ketika lautan teraduk oleh ombak dan angin. Blooming algae adalah salah satu sumber umum penyebab busa laut yang tebal. Prosesnya ketika ganggang besar membusuk di lepas pantai, sejumlah besar materi ganggang yang membusuk seringkali terdampar di pantai. Busa itu pun kemudian terbentuk karena bahan organik ini diaduk oleh gelombang. Algae bloom itu biasanya pemicunya adalah, triggernya adalah hujan lebat. Yang tadi saya jelaskan, ketika terjadi hujan lebat, kemudian dia itu si air hujan akan mencuci daratan sehingga nutrien-nutrien ini masuk ke laut, ya kan? Nah, itu nutrien itu menjadi sumber nutrisi buat pertumbuhannya dia. Nah, cuman ada kejadian ketika hujan lebat, lautnya baik-baik aja. Ada kejadian ketika hujan lebat tetapi kemudian blooming. Ada faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama itu cahaya matahari. Intensitas mataharinya cocok, suhunya hangat, maka pertumbuhan fitoplankton jadi cepat.
Nah, tapi cepatnya menjadi tak terkontrol. Kebanyakan buih atau busa laut tak berbahaya bagi manusia dan seringkali merupakan indikasi ekosistem laut yang produktif. Akan tetapi, jika ganggang besar seperti jenis Karenia brevis yang berbahaya membusuk di dekat pantai, maka berkemungkinan akan memberi dampak negatif bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, sekarang tinggal si alga yang populasinya meledak itu adalah alga yang mengandung racun atau alga yang tidak mengandung racun. Begitu alganya mengandung racun, maka itu akan berbahaya kepada manusia atau hewan-hewan yang biasa hidup di sekitar pantai. Berbahayanya kepada manusia misalnya wisatawan berenang terkena air yang tadi mengandung partikel-partikel organik dari alga yang beracun tadi, maka bisa menyebabkan kulitnya gatal atau iritasi. Salah satu busa laut yang terkenal dan menjadi destinasi wisata di dunia yakni berada di pantai Yamba, negara bagian New South Wales, Australia Tenggara. Namun ada juga peristiwa busa laut yang menyebabkan kematian burung laut seperti pada tahun 2007 di California dan juga tahun 2009 di Pasifik Barat Laut. Pada tahun tersebut, peneliti menemukan bahwa burung laut tersebut menderita hipotermia. Ganggang yang menyebabkan hal tersebut yakni Acacio sanguinea, yakni ganggang yang dapat menghilangkan lapisan air pada bulu burung laut. Jika lapisan air tersebut hilang, maka burung akan kesulitan untuk terbang. Buih laut yang mengandung racun itu dia bisa menghilangkan efek waterproof yang di bulu. Burung laut itu kan dia punya bulu yang seperti dia punya lapisan waterproof. Jadi begitu kena air, airnya cepat hilang gitu ya, sehingga dia bisa terbang. Nah, begitu waterproofnya hilang, maka si bulu burung akan basah. Jika dibagikan dalam bentukannya, terdapat dua jenis busa laut yang terbentuk, yakni busa laut putih dan busa laut merah atau kecoklatan. Busa laut merah atau kecoklatan biasa tersebut merupakan bentukan yang berasal dari limbah atau karena ulah manusia. Tak hanya itu, faktor peledakan alga diketahui juga dapat membuat busa laut berwarna merah atau kecoklatan. Maka fenomena ini biasanya disebut juga dengan red tide yang terbentuk saat campuran polutan atau limbah yang juga dibuang ke laut. Sementara untuk busa laut berwarna putih sendiri merupakan peristiwa busa putih yang tidak termasuk dari busa laut berwarna merah atau kecoklatan. Kembali lagi bahwa buih laut tadi karena dibentuk oleh partikel organik terlarut yang diaduk oleh gelombang dan pecah ketika menuju ke pantai, maka warna-warni yang ada di buih itu sangat tergantung dari kandungan partikel organik. Dengan caranya sendiri, alam selalu memberikan kejutan bagi semua makhluk di muka bumi. Bagaimana seharusnya manusia menyikapi? Jawabannya sebentar lagi, tetap di Trans 7. Tuhan menciptakan alam dan seisinya, juga menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk menikmati, menjaga, serta melestarikan bumi demi kemakmuran bersama. Berbagai fenomena yang ditunjukkan Sang Pencipta melalui berbagai kejadian di luasan lautan di muka bumi, barangkali sebagai respon balik jagat raya terhadap cara manusia memperlakukannya. Bagaimanapun misterinya, fenomena lautan mengering di pesisir Bangka Belitung, fenomena jari kematian di dasar laut Antartika, serta fenomena lendir dan busa laut yang menampilkan ketidakwajaran tetaplah bisa ditelaah dari ilmu pengetahuan. Sedangkan sisanya, biarlah menjadi rahasia ilahi. Seribu misteri terserak di kolong langit. Sebagian sudah terjawab, namun banyak yang belum terpecahkan. Misteri dunia akan terus menyingkapnya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.